Ya, misalnya kembali bersama kami dan saya masih bersama dengan Mas Agus dan Bu Siti Zuhro di sini. Mas Agus kembali. Lalu tuh apa yang bisa dilakukan? Kalau misalnya tadi kan Bu Siti menyatakan bahwa ada law enforcement yang kita masih belum bisa kita jalankan dengan baik lah seperti itu. Lantas apa lagi yang bisa dilakukan agar menutup celah-celah terjadinya korupsi terutama di daerah? Ya, ini memang harus holistik ya, karena korupsi ini kan kejahatan kalkulasi sebenarnya. Kalau peluang untuk lolosnya lebih besar, dia akan melakukan terus gitu. Apalagi efek jerahnya juga sangat minim. Efek jerah kalau di semester 1 ini cuma sekitar 2 tahun 9 bulan gitu dari sekitar 92 ya, 92% kasus dari 210 itu. Nah, ya ini harus dimulai dari internal pemerintah daerahnya juga gitu kan. Pemerintah pusat juga harus memberikan guideline termasuk ke aparat penegak hukumnya. Mereka harus punya, terutama di pengadilan, hakim-hakim itu harus punya semacam panduan pemidanaan gitu, karena beberapa kasus bukan sanksi, pasal yang dikenakan sama tapi sanksinya berbeda gitu. Ini yang jadi masalah. Kemudian di level kejaksaannya juga harus membuat surat dakwaan juga harus benar-benar kuat, jangan sampai kemudian di tengah jalan kasusnya bebas atau ya SP3 segala macam. Bagaimana dengan kemudian transparansi seperti dari daerah-daerah dalam pengelolaan keuangannya? Kalau keuangan saya pikir kalau di daerah banyak yang belum juga maksimal. Dan gitu itu kan juga menjadi salah satu. Itu menjadi salah satu. Kita lihat misalnya di Jakarta saja kan ada e-budgeting ya. Kita sudah mulai di beberapa daerah termasuk Surabaya. Ada e-procurement yang selama ini juga menjadi contoh, malah termasuk LKPP juga punya seperti itu, akhirnya mereplikasi e-procurement gitu. Nah, inovasi-inovasi seperti ini menurut saya harus dikembangkan terus sebagai bagian untuk mencegah terjadinya korupsi. Kalau tidak, ya kita tetap akan seperti ini gitu, tidak ada perubahan yang signifikan. Bu Siti, bisa tidak sih hal itu kemudian dipus kepada daerah-daerah untuk mengerjakan hal-hal seperti itu? Iya, supaya tidak terjadi stagnasi ya di pemerintahan daerah. Menurut saya ini kita akan melakukan setback ya. Kalau stagnasinya terlalu panjang, berarti kita setback. Berarti kebijakan otonomi dan desentralisasi itu berkorelasi negatif, tidak positif. Karena apa? Ternyata mampu mendorong gitu ya daerah-daerah bukan positif, tapi tadi itu ada 318 kepala daerah yang berkasus hukum. Itu serius sekali menurut saya. Ratusan, ini nggak bergurau menurut lebih saya. dari setengah malah. Iya, lebih dari setengah. Iya, itu jadi ini sudah alarm ya, lampu merah menurut saya. Kalau bisa soal alarm, kan juga ada, kita tahu bahwa BPK kemudian kan juga mengaudit sebenarnya seperti itu. Iya, untuk daerah kita harus kembali kepada pemerintah nasional. Meskipun otonomi daerah, kita tetap bahwa otonomi ini dalam konteks NKRI. Jadi satu kesatuan utuh ya daerah-daerah ini. Oleh karena itu ada otoritas dari pemerintah nasional melalui Kementerian Dalam Negeri itu untuk katakan menata dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan daerah. Jadi memang satu sisi daerah diberikan keleluasaan untuk mengelolanya, tapi kalau tidak on the right track, pemerintah nasional bisa mengintervensi. Nah, dengan kata lain, kalau sekarang misalnya kita mengacu kepada pertanyaan saya bahwa misalnya BPK mengeluarkan hasil audit, walaupun itu jelek ya, itu cuman kayak angin lalu dan cuman punishment dari masyarakat saja bahwa pemerintah, tapi tidak ada sanksi dari pemerintah pusat. WTP itu kan sebenarnya standar akuntansi aja gitu, tidak kemudian menutup kemungkinan ada korupsi, tapi ini kemudian dibangun seolah-olah oleh daerah-daerah bahwa daerah kita sudah WTP, tidak ada korupsi. Padahal itu cuma ya audit sesuai dengan standar akuntansi. Ini harusnya kan direspon oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga ada networking, ada koordinasi gitu ya, sinergi, koordinasi, komunikasi yang bagus antar instansi terkait ya di nasional ini, sehingga Kementerian Dalam Negeri yang punya kaki sampai ke daerah ini memberikan surat edaran. Ya, jadi kalau kan rumusnya korupsi itu harus apa? Contohnya, kepalanya gitu ya, harus bersih. Oleh karena itu memang Kementerian Dalam Negeri harus menjadi role model bagi daerah-daerah untuk melakukan itu. Dengan kata lain, kalau misalnya ada kepala daerah ataupun juga pejabat yang sudah terindikasi ataupun dicurigai melakukan tindak pidana korupsi. Kalau tidak berarti pengawasannya nggak efektif dong. Untuk apa Korbinwas antar jenjang pemerintahan itu? Jadi provinsi diawasi, dikorbinwasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Provinsi melakukan koordinasi dan bimbingan pengawasan terhadap kabupaten kota di wilayahnya. Lah itu nggak jalan berarti. Karena itu nggak jalan, makanya lebih baik itu kemudian menjadi tanggung jawab pusat saja.
untuk benar-benar pada titik tertentu ya, tapi ya ini kan masih sifatnya tidak punya ya apa ya, sistem masih koordinatif Bu ya. Iya, Iya. jadi sistem bisa itu yang saya sebutkan Korbinwas antar jenjang pemerintahan. Ini yang perlu diefektifkan, perlu ditingkatkan. Apakah pusat perlu mengintervensi sebetulnya? Bukan mengintervensi. Ketika dia melakukan Korbinwas, jadi karena ini kan NKRI, otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah nasional bukan intervensi. Ini tidak on the right track, diingatkan. Baik. Jadi bukan lalu hanya pemadam kebakaran. Oh, ini sudah ketangkap basah, ketangkap tangan dan ketangkap apa lagi gitu ya. Baru turun, baru direspon, baru ke televisi, Pak Menterinya dimintain pertanggungjawaban. Menurut saya udah too late gitu. Ini saatnya untuk mengantisipasi ke depan, jangan sampai ada ratusan lagi gitu. Nah, ini yang menurut saya memalukan sekali kalau ternyata otonomi daerah hanya diwarnai oleh kegiatan-kegiatan yang sangat negatif seperti ini. Sehingga apa? Daerah-daerah akhirnya tidak maju karena korupsinya meningkat. Gitu. Mas Agus, kalau melihat dari indikasi yang ada sekarang, apakah angka ini akan terus mengalami peningkatan? Kecenderungannya sih tidak akan banyak berubah ya. Banyak berubah artinya kalaupun kenaikan pasti ada selalu kecenderungan akan kenaikan. Tapi ini kita harus lihat dari dua sisi. Satu sisi kalau ada kenaikan berarti ya paling tidak kita bisa melihat aparat penegak hukumnya bekerja gitu. Tapi yang repotnya sistem pencegahannya berarti tidak berjalan gitu. Nah ini pengawasannya tidak berjalan. Nah makanya menurut saya harus ada upaya yang sifatnya holistik gitu. Kita punya perangkat hukum yang sudah cukup lengkap menurut saya. Ada KPK, ada PPATK, Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan lain-lain. Tinggal kita mau melaksanakan atau enggak gitu. Itulah yang penting ditunggu adalah pelaksanaannya. Iya, kita khawatir karena apa? Lembaga sudah punya tupoksinya, tapi ada disfungsi kelembagaan. Jadi tidak berfungsi. Ini yang membuat kita jadi semacam nanti negara lemah karena apa? Disfungsi kelembagaan yang meluas gitu di Indonesia. Ya. Baik. Terima kasih Bu Siti Zuhro dan Mas Agus sudah hadir bersama kami di Jurnal Pagi, dan pemirsa kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetap bersama kami.